Ketika udah nggak antri, orang udah nyobain mau balik lagi nggak, udah nggak antri berarti kayaknya udah nggak viral nih. Jangan-jangan orang beli karena pengen posting misalnya. Tapi kita jangan mengsimplifikasi bahwa ini kerja semalam gitu, overnight success gitu. Karena Aldi adalah juga public figure, dia sudah membangun recognize buat dirinya sendiri sudah sekian lama ya. Sekian lama bertahun-tahun. Gimik itu sah aja loh. Gimik itu ibaratnya tuh kayak gula, manis. Tapi kan nggak bisa kita makan berlebihan. Melakukan distribusi proaktif selain kekuatan personanya, juga bagaimana dia proaktif jemput bola. Hai, kembali di Conversation. Di sini kita bahas hal-hal yang menarik atau penting dan kaitannya dengan dunia atau industri komunikasi. Bersama gue Dewi dan gue Dila. Kali ini kita akan bahas tentang yang juga kemarin ini masih ramai juga mungkin. Masih ramai ya, masih sampai sekarang. Masih pada antri soalnya. Di jagat maya ya, di dunia maya adalah tentang brand burger dan kaitannya sama selebriti ya udah tahu kali ya. Aldis Burger dan Aldi Taher. Bagaimana kaitannya ada gabungan antara persona yang kuat, juga ada humor, ada komentar di berbagai postingan, kemudian jargon yang nyeleneh dan sebagainya. Ternyata itu menarik atensi yang luas. Mungkin itu untuk konteks awal ya. Langsung aja kalau lo ngeliatnya gimana? Oke, ini nanti diskusi kita mungkin akan nyampur antara, ya mungkin mostly akan opini pribadi ya, karena yang namanya diskusi kan kita tidak mesti harus selalu bersepakat ya. Makanya kenapa ada yang namanya diskusi gitu. Jadi kalau ngelihat fenomena si Aldis Burger ini gitu ya, dan ya karena faktor utamanya adalah Aldi Taher itu sendiri gitu ya. Mungkin gue ngeliatnya ini dari angle gimmick marketing gitu ya, yang kemudian akhirnya jadi men-challenge ke gue sendiri, kayak berpikir bahwa mau lebih ngeliatnya dari sisi gimmick marketing dan kemudian impactnya pada virality gitu ya. Apakah ini adalah sesuatu yang emang harus setiap brand lakukan gitu ya? Itu sih gitu. Tapi yang pertama soal, banyak juga kan yang bilang kalau apa yang dilakukan sama Aldi Taher ini terkait bagaimana cara dia mempromosikan si Aldis Burger ini menjadi kemudian viral sampai ya dia sampai diundang ya di beberapa podcast gitu, betul. Bahkan nggak cuma itu, di beberapa akun yang memang kebetulan gue follow gitu ya, menyatakan atau memberikan apresiasinya gitu. Kalau nggak salah konten podcastnya dia sama Raditya Dika ya gitu. Banyak yang menyatakan bahwa terinspirasi, kemudian juga mengapresiasi gitu ya. Bahkan ada yang sampai bilang apa yang dilakukan sama Aldi ini adalah suatu hal yang jenius gitu. Balik lagi, yang namanya opini kan kita bisa berbeda-beda gitu ya. Dan mungkin termasuk gue agak sedikit berbeda gitu ya. Nggak sepenuhnya setuju sama yang netizen gitu. Ya, soal jenius gitu. Karena gini, based on apa yang gue tahu dan gue ikutin gitu ya, seorang Aldi Taher gitu, dengan segala kontroversi yang terjadi di fase-fase hidupnya dia gitu ya, gue melihat apa yang dia lakukan sekarang terhadap Aldis Burger atau produknya dia ini adalah, ya udah memang Aldi seperti itu. Aldi Taher ya memang seperti itu gitu. Kalau sempet kita flashback sedikit kan, dulu dia juga sempet viral karena dia suka nge-spam ya di akun-akun selebriti gitu soal dia mengaji gitu ya, terus dia posting dia lagi mengaji gitu, terus dia nge-tag banyak orang gitu ya, teman-teman artisnya gitu untuk melakukan hal yang sama gitu, mengingatkan juga, dan juga sering banget di kolom komen dari Instagram teman-temannya yang artis itu juga dia spamming di situ gitu, walaupun konteksnya lagi bahas apa, tiba-tiba dia masuk aja tuh dengan hashtagnya dia, kalau nggak salah baca Quran rekam posting gitu ya, dan itu cukup lama dia melakukan itu gitu. Saat itu kan juga ada pro dan kontra, kayak di satu sisi positif adalah dianggap ya Aldi mengingatkan hal yang positif, syiar juga tentang membaca Al-Quran gitu. Tapi kan banyak juga yang melihat bahwa itu tidak proper gitu, ketika kok ngaji aja riak banget sih sampai di posting-posting, sampai ditunjukin terus gitu ya, terus kemudian spamming di mana-mana gitu. Tapi paling tidak akhirnya ada suatu hal yang kemudian orang ingat tentang Aldi Taher gitu. Walaupun mungkin beberapa kita bisa bilang itu gayanya nyeleneh gitu. Nah begitupun ketika dikaitkan dengan yang sekarang, kalau menurut gue ya sesimpel ya memang ya itulah Aldi Taher gitu. Dengan gaya ya apa adanya dia, nyelenehnya dia. Maka ketika ini jadi viral, jadi diomongin di mana-mana, sampai itu produk dicari dan sampai antriannya sepanjang itu, karena menurut gue itu adalah hal natural yang dilakukan oleh seorang Aldi Taher.
dengan gaya nyelenehnya dia yang dengan jargonnya yang semua burger milik Allah, terus juga dagingnya lembut, juicy, Lucy, Rizky Febian mahal ini bisa order online. Gak tahu sih apakah dia pernah bongkar ini di podcast manapun, tapi I believe kayaknya itu emang dia keluar gitu aja dari mulutnya gitu, apa yang dia pikirin langsung keluar aja gitu kan. Bukan satu hal yang kayak based on riset, kayak beda kan kalau kita nyari jargon gitu atau nyari tagline buat brand-brand yang lagi kita handle, kayaknya harus riset dulu, bikin narasi besar itu sampai keturunannya. I believe kayaknya Aldi tidak melakukan step-step itu. Tapi emang sesimpel bahwa dia apa adanya dengan gayanya dia, ya udah keluar seperti itu. Nah mungkin karena sejujur itu, seapa adanya itu, maka itu bisa diterima sama masyarakat gitu. Jadi kalau kemudian ini dikaitkan sama gimmick marketing, kan banyak juga yang bilang ya itu gimmick aja gitu. Yang dibuat itu sebenarnya adalah gimmick untuk menjadi viral, untuk menjadi dikenal oleh masyarakat luas. Ya sah-sah aja. Cuma kan balik lagi sebagai pelaku di industri komunikasi gitu ya. Pertanyaan menggelitiknya adalah, apakah semua brand atau sebuah produk itu memang harus viral dulu kah untuk kemudian dikenal masyarakat luas atau dikatakan berhasil marketingnya? Apakah harus seperti itu? Karena as far as I know ya viral itu sebenarnya kan bukan objektifnya. Masa sih ada orang mau ngeluncurin sebuah brand atau sebuah produk objektifnya apa? Viral. Rasanya enggak. Viral itu kan hanya sebuah momentum atau sebuah kondisi yang diharapkan terjadi sebagai konsekuensi dari sebuah kampanye yang berhasil. Tapi kan bukan berarti kemudian serta-merta objektifnya yang penting viral gitu. Nah ini yang menarik untuk dibahas karena khawatirnya kita terjebak pada sebuah pemikiran bahwa itu tadi, bahwa marketing yang berhasil itu adalah yang viral, yang kemudian bikin bisa antri panjang, produk kita dicari sampai segitunya, di mana-mana sold out gitu, karena viral tadi. Apakah seperti itu gitu? Nah pertanyaannya kalau dalam konteks produknya si Al di sini, oke, saat ini tadi sempat nanya juga kan sama teman-teman di sini, oh masih antri gitu, masih susah, belum banyak yang bisa nyobain gitu kan. Oke. Nah pertanyaan berikutnya, kalau udah sekali nyoba, karena mungkin rasa penasaran tadi, karena ini kok viral banget sih gitu, apakah orang masih akan beli lagi untuk yang kedua, ketiga kalinya? Karena kalau hanya fokus pada suatu hal yang viral tadi gitu ya, ketika rasa penasarannya sudah terjawab, terus kemudian ngerasa tidak ada yang strong atau tidak punya alasan kuat untuk kembali lagi membeli produk tersebut, ya buat gue gak bisa dibilang bahwa marketingnya berhasil. Karena kan kita membuat produk atau berjualan produk, ya tentunya pasti ingin yang tahan lama dong, yang long lasting gitu. Makanya pertanyaan adalah, apakah gimmick itu harus selalu diperlukan untuk kemudian memberikan istilahnya label bahwa ya kalau viral berarti berhasil, atau produknya udah pasti bagus? Kan belum tentu. Nah itu yang mungkin menarik untuk kita kulik gitu ya di obrolan podcast kali ini. Apakah menjadi viral itu adalah suatu hal yang memang penting? Karena gue yakin pasti beberapa klien kita pun kalau request sesuatu kayak, bisa gak ini jadi viral? Jadi karena mindsetnya gitu, kalau gak viral berarti gak berhasil campaign-nya. Nah kalau dari lo sendiri ngeliatnya gimana? Ya, kalau ini memang ini mungkin ada beberapa terminologi yang bisa menjelaskan ini ya. Ada yang menyebut ini guerrilla marketing, dalam artian low budget tapi high impact, high talkability. Tapi juga ini ada kaitannya mungkin istilah-istilah seperti conversation marketing, karena dia juga masuk-masuk ke berbagai conversation orang, ikut komen-komen di postingan orang, atau juga persona led marketing, karena ini kekuatannya ada di persona. Memang ada berbagai hal yang bisa kita bahas di sini ya dengan terminologi tadi, tapi pada akhirnya memang ternyata dampak atau hasilnya intinya memang viral, menarik atensi luas. Apakah ini didesain atau dirancang sejak awal atau menjadi cita-cita, kita nggak tahu juga ya. Tapi ya hasilnya itu ternyata yang bisa dipelajari adalah ini sebenarnya bukan semata-mata tentang produk sih. Emang ini pertama adalah dari kekuatan personanya gitu. Tapi kita jangan mensimplifikasi bahwa ini kerja semalam itu, overnight success gitu. Sebenarnya ini nggak bisa disamain dengan yang lain, karena Aldi adalah juga public figure. Dia sudah membangun recognize buat dirinya sendiri sudah sekian lama ya. Sekian lama, bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin udah tahun keberapa ya ini dalam dia di industri hiburan gitu. Dan dia memang selalu konsisten juga ya di sekian waktu terakhir tuh, entah impression yang muncul adalah nyeleneh atau random atau absurd gitu. Dan itu kemudian sekarang menuai hasilnya gitu dengan brand yang sebenarnya baru di launching kan sama dia Aldi
Aldi's Burger ini kalau nggak salah Januari 2026 baru-baru ini gitu. Dan yang menarik juga dia itu, tadi udah disebutin just being 100% himself bener, bisa dibilang kalau dia itu bahkan dibilang dia pertamanya BU. Iya dia BU, gue BU. Ya jujur aja gue BU dan gue memang harus jualan gitu. Terus bahkan kalau beberapa hal, misalnya burgernya lagi habis atau apa, dia arahin untuk ke Burger Bangor atau Burger King gitu. Dan ini emang saking menariknya dan orang jadi dengan sukarela ikut menyebarkan keunikan dia gitu dengan sukarela. Jadi emang kombinasi di kekuatan personanya gitu, bukan semata-mata produknya. Dan ini mungkin yang mahal di kalau untuk menajamkan brand mungkin ini personal brand yang autentik gitu ya, atau personal marketing ini, karena yang penting itu adalah punya sense of distinctiveness gitu ya, punya keberbedaan, dan dia hadir dengan unik, dan ini nggak bisa copy paste serta merta gitu, karena ketika tiba-tiba kita mau jadi meniru gayanya Aldi gitu, ini bukan kayak jaket dicopot pasang yang pengen kayak gitu. Ini adalah memang persona yang sudah menjadi karakternya dan kemudian dibangun lama, akhirnya trustnya juga terbangun gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak melihat ini sebagai overnight success yang baru kali ini ya, karena sebenarnya dia sudah melakukannya sekian waktu gitu. Kemudian yang kedua yang menarik itu adalah bukan sekedar random juga sih, dia itu melakukan distribusi proaktif. Gue juga yang menarik dari apa yang dia lakukan adalah selain kekuatan personanya, adalah juga bagaimana dia proaktif jemput bola. Kan seringkali brand itu merasa sudah selesai dengan posting, udah selesai. Berharap orang komen atau orang engage dan sebagainya gitu. Berharap apa yang sudah kita posting atau konten kita menarik perhatian gitu. Padahal bisa jadi kita yang perlu gerak keluar, kita yang perlu jemput bola, dan itu yang Aldi lakukan gitu. Aldi dia yang proaktif, dia yang komen di postingan orang, dia yang masuk ke trending conversation gitu. Mungkin orang-orang bilangnya spam gitu, tapi sebenarnya yang dia lakukan adalah jemput bola dengan proaktif dan lebih dekat dengan audiens gitu. Tapi jangan serta-merta, ini buat teman-teman brand kita semua ya, jangan plek-ketiplek mau copy paste tadi ya. Pertama personanya pengen di copy gitu, menjadi absurd, menjadi unik dan aneh ala Aldi, dan itu bukan sesuatu yang bisa tiba-tiba di copy paste. Kedua juga mungkin kalau kita di dunia marketing atau mengembangkan brand seringkali takut dianggap spam gitu ya. Udah jadi komen-komen aja kayak Aldi gitu. Sebenarnya tadi jangan literally plek-ketiplek mengartikan seperti itu. Sebenarnya yang bisa diartikan di sini adalah bagaimana dia proaktif untuk distribusi. Seringkali konten yang bagus kalau distribusinya kurang ya jadinya mati gitu. Tapi kadang-kadang kontennya mungkin tidak selalu harus sempurna, tapi dengan distribusi yang masif, yang ganas itu sangat bisa nyebar. Makanya sekarang banyak clipper dan sebagainya gitu. Dan jadi dia melakukan distribusi yang proaktif di sini. Ini yang juga bisa jadi catatan buat brand untuk getting closer to our audience atau our market, itu perlu proaktif gitu. Terus mungkin yang ketiga bedanya kali ya, personal brand sama corporate brand nggak bisa langsung diterapkan begitu saja gitu. Kalau personal brand mungkin bisa lebih elastis karena tadi dekat dengan human ya kan, manusianya gitu, bisa dengan absurdannya, dengan karakternya si manusia itu gitu. Tapi berbeda dengan corporate brand kan, mungkin ada yang harus dijaga, tone of voice-nya mungkin, atau ada trust-nya, atau ada tonality dan sebagainya, itu yang harus dijaga. Tapi pun kalau ada yang harus diambil dari pelajaran dari Aldi adalah baik buat personal brand atau corporate brand, keberanian untuk menggali apa yang otentik dari personal brand atau corporate brand diri kita kali ya, menggali apa yang otentik, kemudian berani juga untuk menunjukkannya kepada publik gitu. Mungkin itu sih. Tadi ada yang menarik ya soal bahwa apa yang terjadi sekarang yang viral terhadap si Aldi's Burger ini bukan overnight success anyway gitu kan, karena memang sudah sebenarnya Aldi pun sudah membangun personal branding dia dari dulu gitu kan. Terus kemudian saat ini menuai hasilnya karena tadi ada keunikan yang dia miliki gitu, yang kadang kalau kita sebagai target market atau sebagai audiens kayak udah jenuh gitu dengan bahasa-bahasa marketing yang kayak apa dibagus-bagusin, kata yang berbunga-bunga, terlalu polish, terlalu rapi, terlalu apa ya istilahnya kayak udah ketebak banget lah gitu kan. Sedangkan di sisi lain ada seseorang yang mencoba menawarkan produknya dengan senatural mungkin, sejujur mungkin gitu kan. Tadi misalnya mulai dari BU, terus kemudian kayak mungkin ya udah gak ada sesuatu yang kemudian berarti dia gak ngomong kayak ini patty-nya terbuat dari daging pilihan gitu ya, atau homemade sauce yang punya cita rasa enggak kan gitu loh. Dia benar-benar coba
bilang kayak dagingnya lembut, juicy, rotinya lembut, roti dagingnya lembut, juicy, mahal ini Rizky Febian nggak nyambung online. Gitu ya, ibaratnya nggak nyambung. Artinya apa? Dia tidak menggunakan bahasa marketing yang terlalu dipolis atau terlalu jelimet atau terlalu, ya istilahnya kayak dia keluarlah dari pakem itu. Ya balik lagi just being himself aja ya, emang dia orangnya nyeleneh, unik, ya udah dia keluarkanlah lewat produknya ini gitu. Jadi ibaratnya dapat tuh dia short term spike-nya tuh dia dapat gitu. Cuma kan kemudian pertanyaannya lebih lanjut gitu. Ya walaupun gue juga nggak tahu gitu kan objektifnya Aldi ngeluarin produk ini atau brand ini seperti apa, visi misi dia ke depannya seperti apa. Gue nggak tahu, tapi kan kalau kita relatekan ini ke secara general gitu, orang pasti ngeluarin produk atau bikin brand kan pasti pengennya long lasting gitu kan. Pertanyaan adalah apa sih sebenarnya kemudian setelah kita dapat short term spike tadi itu ya, kita di awal begitu meluncur dapat tanggapan yang positif, bisa jadi viral gitu kan. Kan itu tidak menjamin kemudian brandnya akan long lasting anyway gitu. Tetap yang kemudian bisa jadi pembelajaran buat kita adalah bagaimana kemudian setelah kita ada di masa short term spike tadi itu, tapi kemudian bisa konstan dan terus sustain untuk brand kita itu tetap tumbuh. Jangan sampai setelah viral, ya karena kan banyak juga ya beberapa case kayak sempat viral gitu produk-produk. Dulu ada tuh yang namanya es kepal Milo lah, terus ada ini oleh-oleh artis. Ingat kan dulu di setiap kota, kalau nggak salah dulu di bawah satu under manajemennya Irwan Syah kalau gue nggak salah. Tapi itu ada tuh nanti kalau dari kota Bogor punyanya Tengku Wisnu, dari Surabaya apa gitu, pokoknya di setiap kota ada tuh. Lalu dia Cynthia Bella di mana. Jadi saat itu mau bangun adalah booming banget itu. Kalau kita ke daerah-daerah tersebut oleh-olehnya pulang bawa si kue itu. Padahal kalau gue sempat cobain gitu ya, kuenya tuh hampir mirip tau nggak? Kayak satu produksi cuma mungkin dibedain sedikit aja brandnya. Gitu ya, nama brandnya. Tapi mostly kayak bentuknya sama, kurang lebih sama, bolu gitu kan. Terus pas dimakan juga rasanya mirip-mirip gitu ya. Viral kan pada waktu itu gitu, kayak semua berbondong-bondong, ingat banget waktu itu sampai antri-antri juga gitu kan. Tapi kemudian habis itu hilang, habis itu turun animonya sampai akhirnya benar-benar sekarang mungkin yang bertahan hanya 1-2 gitu ya. Nah itu dia, balik lagi kayak apa sih sebenarnya kemudian harus kita perhatikan ketika kita sudah ibaratnya oke, kita berhasil nih di fase awal, kita dapetin attentionnya market, kita dapetin si virality itu. Tapi kemudian bagaimana supaya brand kita jadi long lasting, menurut gue tuh juga nggak kalah penting. Bahkan mungkin di situ jauh lebih penting. Karena bisa aja kita lihat kok banyak produk ataupun brand nggak viral, tapi dia sustain aja, bertahan terus. Sudah melewati berapa fase, berapa zaman, tetap produk itu bertahan sampai sekarang. Nah itu yang justru menurut gue menarik untuk kita bahas gitu ya ke depannya adalah apa sih kalau misalkan sudah berhasil viral, and then apa yang harus dilakukan berikutnya? Ya udah balik lagi, tetap brand identity kita jangan sampai hilang. Awalnya mau bikin produk ini, ngebangun brand ini apa sih sebenarnya? Identitas apa yang mau kita bangun di situ? Karena kalau ngomongin soal viral atau gimmick tadi, begitu gimmicknya selesai, gimana? Apakah animo orang masih akan tetap sama? Atau jangan-jangan jadi ya udah nggak menarik lagi? Ketika udah nggak antri, orang udah nyobain, mau balik lagi nggak? Udah nggak antri, berarti kayaknya udah nggak viral nih. Oh, ya udah selesai produknya. Jangan-jangan orang beli karena pengen posting misalnya. Banyak loh. FOMO ya, banyak yang pengen beli bukan karena literally butuh atau literally pengen, tapi penasaran. And then kayak posting, gue udah nyobain loh produk ini. Kayak berarti gue udah up to date gitu ya or something. Nah makanya penting untuk kemudian mendefine brand identity kita ketika gimmick-gimmick itu selesai. Gimmick itu sah aja loh, bukan berarti gue against sama gimmick ya, enggak. Gimmick itu ibaratnya tuh kayak gula, manis, tapi kan gak bisa kita makan berlebihan, gak bisa kita jadikan makanan utama gitu. Makanya tetap penting punya brand identity yang jelas supaya tadi terlepas dari ada gimmick atau tidak ada gimmick, brand kita, produk kita akan tetap bisa bertahan dan diterima oleh audiens kita. Mau ngomongin viral, memang betul ya, viral itu pintu masuk. Ya.
Tapi untuk keberlanjutan, nah itu adalah hal yang lain gitu ya. Dan gue akuin sih, maksudnya ini sebagai sebuah yang menarik ya buat diperhatikan gitu. Tapi apakah ini sustain juga kita belum tahu. Dan disinilah dipertemukan antara trik marketing dengan kenyataan bisnis gitu. Kita sepakat viral itu bukan garis finish, dia itu untuk datengin attention. Tapi ketika attention datang, lalu di situ ya diuji. Attentionnya udah datang nih, apakah orang beneran mau coba? Apakah harganya juga worth to try gitu, masuk akal gitu? Apakah produknya memuaskan? Apakah layanan customer service-nya juga baik? Apakah hype-nya juga terjaga dan bukan hanya penasaran sesaat? Ya inilah dimana betul-betul kenyataan bisnis bertemu dengan marketing, dan di situ yang kita betul-betul jaga gitu. Tapi ini yang gue perhatikan adalah kita punya balance kali ya. Kan biasanya orang tuh suka ngomong, nggak penting lah ini, yang penting kayak viral atau marketing, yang penting produk gue bagus gitu. Atau juga ya nggak apa-apa lah produknya biasa tapi marketingnya luar biasa gitu. Kita di sini tapi bisa pahami kedua hal ini ya, bahwa tanpa attention quality itu bisa nggak diketahui orang gitu. Jadi kalau tanpa attention kita merasa punya produk kita berkualitas, layanan kita berkualitas, tapi kalau kita nggak bisa menarik perhatian, nggak bisa grab attention, gimana orang bisa tahu ya? Gimana orang bisa tahu gitu? Tanpa attention, quality kita jadi nggak diketahui orang gitu. Tapi tanpa quality, attentionnya juga nggak akan tahan lama gitu. Jadi tolong banget dipahami, kita semua sama-sama ya, tanpa attention, quality kita nggak diketahui, tapi tanpa quality, attention pun nggak akan tahan lama. Jadi kita jangan terjebak di dua ekstrim itu. Memang kita nggak bisa juga ya tadi, nggak usah lah marketing, yang penting produk yang berbicara. Masalahnya di era hari-hari ini juga produk bagus bisa nggak kelihatan loh kalau kita nggak bisa punya cara untuk menarik perhatian gitu. Tapi juga jangan selesai sampai di menarik perhatian aja kan. Setelah itu apa gitu. Makanya kita harus jaga di produk, kualitas layanan, dari mulai customer service, overall experience buat ditawarin ke customer gitu. Itu yang kita betul-betul jaga. Mungkin justru malah gue pengen tanya gitu ya, menurut lo kalau misalnya ya siapa tahu abis ini kan Aldi nonton kita ya, terus kayak pengen ngobrol-ngobrol juga sama kita gitu, kayak siapa tahu belum kepikiran kayak ini gimana sih supaya kelanjutannya gimana nih gitu. Boleh lo Mas Aldi kita ngobrol gitu ya, kayak kira-kira oke nih udah dapet nih tadi ya attentionnya, udah nggak diragukan lagi, kayak ya semua udah membicarakan Aldi's Burger. Tapi kemudian gimana supaya brand ini bertahan terus-terusan, nasibnya nggak sama kayak tadi kue-kue artis yang sempat viral tapi terus kemudian sekarang udah totally gone gitu ya. Apa sih next stepnya untuk Aldi's Burger gitu ya, setelah viral dan banyak orang yang coba untuk kemudian bisa bertahan? Karena kalau bicara burger kan sebenarnya banyak ya gitu loh. Banyak sekali, mau yang di kalangan artis pun yang punya produk burger. Gue rasa juga nggak cuma Aldi aja gitu. Setahu gue ada Densu dengan burger bangornya gitu ya. Terus mungkin juga ada yang artis-artis lain dengan produknya masing-masing gitu. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Ini gue pengen tahu aja sih dari sudut pandang Dewi gitu, supaya brand Aldi's Burger ini bisa tetap sustain. Tahun depan kita mau makan lagi masih ada produknya. Kira-kira apa? Justru ini yang menarik ya, gue kemarin ini nemuin juga ada postingan di thread, randomly tiba-tiba ketemu dan menyampaikan, ini real ya, postingan itu dari salah satu user thread menyampaikan dia ke tempat Aldi's Burger dan kecewa, mungkin ada pengalaman kurang memuaskan gitu. Nah disinilah makanya yang jadi exactly yang tadi gue bahas juga gitu, bahwa ketika attention itu datang, jangan jadi backfire gitu. Ketika viral terus ternyata brand kita nggak siap, gitu. Itu yang jadi sering kali kita khawatirkan gitu. Akhirnya customer service kita nggak siap, terus mungkin front office kita atau bagian server pelayanan kita nggak siap, sampai ke parkiran kalau datang diserbu nggak siap gitu. Nah sebenarnya itu yang benar-benar perlu dijaga. Mungkin pertama-tama adalah karena ini udah sempat muncul ada di postingan thread orang, dan ini nggak tahu ya organik, nggak tahu bukan settingan dari kompetitor, gue rasa enggak sih ya gitu. Tapi ya udah, ini problem yang perlu di address gitu. Jadi ya ketika attention itu datang harus dibuktikan dengan produk, kualitas dan layanannya gitu. Jadi jangan sia-siakan momentum attention itu besar gitu. Dan ini harus dibuktikan dan dimaksimalkan dengan, kan dia sebutkan sendiri Aldi's Burger cempaka putih, rotinya empuk, dagingnya juicy, Rizky Febian mahal ini bisa pesan online. Itu nge-hijack beberapa nama, itu emang unik ya dia. Tapi kan udah buktikan ketika orang mau nyobain roti empuk dan daging juicy-nya, tapi kalau nggak bisa nyobain karena sistemnya
brandnya mungkin belum siap dengan itu kan akhirnya jadi sayang. Betul. Kalau misalnya dia bisa memanfaatkan momentum ini ya akan baik ya gitu. Biasanya sih orang-orang beberapa yang berbisnis mindset langsung pengen buka cabang mungkin atau langsung memanfaatkan partner-partner yang mau franchise atau apapun gitu. Tapi kalau boleh saran sih mungkin sebelum terburu-buru ke situ dirapin dulu ya kali untuk berbagai sisinya gitu. Karena udah dapet banget attentionnya, dibuktikan dengan produk, layanan dan kualitasnya, dan udah pasti bakal jadi lebih kuat lagi gitu untuk brandnya itu sendiri. Kan sekarang yang kuat itu personal brandnya sebenarnya gitu, si Aldinya, bukan semata-mata produk atau brand si Aldi's Burgernya, ini kan personalnya. Nah sekarang kita harus buktikan di brandnya itu sendiri gitu ya. Gitu. Itu sih yang gue lihat. Bisa jadi kalau misalkan tadi memang dilakukan pembenahan tadi, mungkin I don't know, mungkin seorang Aldi Tires juga gak memperkirakan di awal bahwa akan se-booming ini gitu ya. Mungkin jadi ibaratnya dari sisi produksi ataupun yang sudah dia set up ternyata belum siap, karena dia pun juga gak mengkalkulasikan akan seheboh ini atau seviral ini ya. Bisa jadi, tapi kan ibaratnya kalau memang ingin brand ini bertahan terus-terusan, pembenahan itu kan memang harus dilakukan. Apapun keluhan ataupun masukan-masukan yang diterima dari para pelanggan itu harus jadi untuk lebih baik ya. Harus diperhatikan. Jadi enggak yang kemudian kayak ya udah biarin aja, toh juga masih banyak orang yang akan masih penasaran pengen nyoba. Jadi keluhan-keluhan ataupun masukan-masukan itu kemudian tidak ditanggapi atau tidak menjadi hal yang harus diperbaiki. Gue rasa itu juga akan jadi backfire sih nanti ke depannya gitu. Karena apakah justru nanti ke depannya produk ini, si burger ini akan segitu viral tapi bukan karena Aldinya. Jadi kayak orang tuh nyobain ini burgernya enak loh. Baru nanti di belakangnya kayak itu yang punya Aldi loh. Oh gitu. Oh burger ini yang punya Aldi Taher ya. Walaupun memang namanya Aldi's Burger gitu ya. Tapi maksudnya apakah orang kemudian nggak lagi totally fokus hanya karena ini burgernya si Aldi, tapi karena burger ini emang enak, terus juga harganya terjangkau gitu ya. Jadi ketika makan bukan lagi karena faktor ini produk pernah viral atau ini punyanya si artis, tapi karena emang ini burger emang enak. Jadi gue pengen beli lagi. Harapan sih kayak gitu ya. Buat gue itu justru baru berhasil, karena ketika bisa dibilang it's a bless lah. Lu ngeluarin produk dengan segala hal yang lo upayakan di masa lalu, terus kemudian berhasil di fase awal ini karena jadi viral, jadi banyak orang yang tahu. Tapi it's another challenge, gimana caranya itu bisa bertahan. Dan itu kalau bisa bertahan, gue salut. Baru mungkin tadi kalau di awal gue bilang gue kurang setuju kalau beliau dibilang jenius. Tapi kalau misalkan nanti Aldi's Burger bisa bertahan terus-terusan, baru gue akan bilang kalau Aldi lo emang beneran jenius sih, ya gitu. Itu aja sih kalau dari gue, as my closing statement juga. Mungkin dari gue buat closing statement satu, persona itu bisa jadi mesin marketing yang powerful banget ya sebetulnya, dan ini bisa dilakukan. Tapi juga jangan gegabah karena itu dibuat dengan palsu, karena netizen atau audiens atau market juga udah bisa tahu sih, pintar-pintar nggak bisa. Jadi perlu menggali apa yang otentik diri kita dan bagaimana kita bisa mengekspresikan itu kepada dunia gitu. Terus yang kedua, distribusi proaktif sih, karena dengan dia ini tidak bisa semata-mata dibilang nyepem gitu tapi sebenarnya yang dilihat itu distribusi proaktifnya dia itu loh. Jadi kita proaktif jemput bola gitu, nggak hanya diam di rumah gitu istilahnya. Ya hadirlah di komunitas, hadirlah di market kita ada di mana, ya datanglah ke situ, respon tren. Mungkin jangan diartikan literally nyepem konten, tapi yang bisa kita ambil adalah proaktif untuk jemput bola distribusi tadi atau jemput bola gitu. Yang ketiga ya tadi, ketika attention datang jangan lupa diimbangi atau jaga kualitas dan layanannya tadi, karena tanpa attention quality tidak kelihatan, tanpa quality attention nggak akan tahan lama. Mungkin itu dari gue. Kita wrap up. Yes, betul. Diskusi. So kita sampai ketemu lagi di episode conversation berikutnya. Stay tune di Conversation at Instagram dan subscribe di YouTube channel Conversation. Bye. Bye.